Terkait dengan dugaan setoran uang 6 miliar rupiah ke Kabareskrim, kita terhubung dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat petang, Pak Wahyu. Selamat petang, Mas. Ya, Baik, Pak Wahyu, jadi soal kasus Ismail Bolong, bagaimana respons dari Kompolnas sejauh ini? ya, terima kasih, Mas. Kompolnas tentu punya kepentingan untuk mendalami informasi ini karena sebagai pengawas fungsional sesuai amanah undang-undang kan kita harus mengawasi, memantau kinerja eh, Polri. Nah, tetapi yang perlu kita pahami, ya, publik pahami, Kompolnas tentu tidak bisa seperti lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan pro justisia. Sehingga yang kami lakukan, sudah ada langsung instruksi dari Ketua Kompolnas, Pak Prof. Mahfud MD, sebelum beliau berangkat ke Phnom Penh kepada kami untuk mendalami ini. Tetapi hari-hari ini para pejabat Polri kan sedang sibuk semua berada di Bali untuk pengamanan G20, Mas, G20. Jadi kami belum bisa secara langsung melakukan pendalaman, tapi tentu nanti pada akhirnya kami akan mendalami secara detail karena kan sudah beredar juga di Ya. publik mengenai skema, juga mengenai bocoran surat. Kalau untuk di Kalimantan Timurnya bagaimana? Apakah didalami juga kan? Yang ke Bali kan yang pusat, kalau di Ya. Kalimantan Timur tidak, Pak Wahyu? Karena begini, sekali lagi kewenangan Kompolnas kan tidak bisa pro justisia, sehingga kami tidak bisa menemui yang di luar Polri. Beda dengan misalkan, karena itulah kemarin Pak Mahfud mengeluarkan statement akan menggandeng KPK karena tentu dengan menggandeng pihak lain yang mempunyai kewenangan yang lebih akan lebih efektif. Ya, kami tidak bisa misalkan memanggil Ismail Bolong, nggak bisa. Tetapi karena Polresnya misalkan atau Kapoldanya untuk klarifikasi ya, bagaimana? ya, kalau dari Kapolda menjelaskan karena itu terjadi pada Kapolda yang lama, Kapolda menyerahkan ke Mabes. Oh. Nah, itulah problemnya, Mas. Jadi kita kalau dari pihak Polda menyatakan berita yang skema yang beredar sebagainya, mereka tidak tahu menau. Sehingga yang kami lakukan sekarang ini kita ingin pendalaman lebih detail ke pihak yang berwenang, yang mempunyai kewenangan untuk menjelaskan itu. Jadi kami terus terang saja belum dapat informasi yang valid dan yang pasti mengenai tindak lanjut itu, Mas. Tetapi kami mendorong agar sesegera mungkin pihak internal Polri untuk secara terbuka ke publik, karena kalau tidak ini kan jadi bola liar, Mas. Iya. Semua orang komentar, semua orang, tadi saya dengar Pak Sugeng IPW juga meminta Itu untuk dari internal bentuknya seperti apa? Apakah audit atau langsung diusut pelanggaran etik, dugaan pelanggaran etiknya atau bagaimana mendorongnya? Kalau kami tidak bisa masuk ke dugaan pelanggaran etik, tetapi kami bisa melakukan klarifikasi, Mas. Oke. Sesuai dengan kewenangan yang kami punyai, kami punya kewenangan klarifikasi. Karena untuk audit kami tidak punya kewenangan itu. Karena itu kalau nanti kesulitan, tentu saja kan kami juga melakukan MOU dengan beberapa lembaga negara. Jadi kalau kami kesulitan, tentu kami akan bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai kewenangan lebih. Karena kalau bagi Kompolnas kepentingannya adalah jangan sampai marwah Polri. Jadi ini kan institusi ini Iya. yang dibutuhkan oleh publik, Mas. Dan masih bekerja dengan rutin, dengan baik. Melebar ke isu saling sandra jenderal kah? Bahkan ada yang ini pencabutannya juga ada tekanan, dugaan tekanan, itu juga yang jadi sorotan Kompolnas. Iya, jadi jangan sampai ini mengganggu institusi, Mas. Itu yang kepentingan kami kan di situ. Maka kami minta sesegera mungkin lah internal Polri, Kapolri dalam hal ini untuk sesegera mungkin mengklarifikasi ini. Kalau memang benar ya ditindak, kalau tidak benar ya ada klarifikasi. Tapi yang pasti, yang jelas ada kepastian, Mas, sehingga jangan sampai ini berita ini menjadi simpang siur. Pak Wahyu, ini kan sebelumnya katanya pengakuannya pada bulan Februari. Apakah dari Februari hingga saat ini bulan November sudah ada profiling dari Kompolnas kepada siapa sih Ismail Bolong? Apakah betul soal adanya dugaan bisnis tambangnya seperti apa? Apakah ini sumbernya kredibel atau tidak? Iya, sejauh yang kami konfirmasi, Mas, bahwa Ismail Bolong ini memang punya set job bisnis badan tambang batu bara
kemudian sudah mengundurkan diri, pensiun dini dan sudah disetujui oleh Kapolda dalam bentuk surat pemberhentian dengan hormat. Jadi sekarang statusnya Ismail Bolong memang sudah bukan polisi lagi. Jadi sebelum keluar dari polisi sudah memiliki bisnis tambang seperti itu, Pak? Ya, bisnis tambang. Bagaimana detailnya kami belum tahu pasti. Maksudnya detail sejauh mana kinerjanya kami belum tahu pasti. Tetapi kami sudah memperoleh tembusan suratnya ya kan, mengenai persetujuan Kapolda untuk pensiun dini. Jadi suratnya adalah surat pemberhentian dengan hormat, begitu suratnya Mas ya. Kalau ada anggota Polri yang seperti itu, ada punya side job, bisnis kan rentan juga tuh ada konflik kepentingan, Pak Wahyu. Biasanya apakah dibiarkan saja mengundurkan diri atau harus ada audit dulu sih dari Polri agar clear semuanya? Ya, tentu yang benar harus clear semuanya Mas. Sehingga kami ini kan punya keterbatasan dalam hal jumlah komisioner dan dalam hal wilayah, dan yang kami awasi kan 460.000 orang. Sehingga memang pada kasus-kasus menonjol, pada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kami punya atensi khusus. Nah, karena ini sekarang ini meledaknya kan baru-baru saja Mas. Memang betul Februari sudah statement awal, kemudian informasi bulan Paminal sudah memeriksa bulan Maret, lalu bulan April sudah ada dari Divkom. Nah, ini sedang kita dalami. Nah, untuk pendalaman ini kan kita harus konfirmasi dengan pejabat yang berwenang. Jadi tunggu ya setelah nanti dari Bali, termasuk bagaimana ke Barreskrim juga untuk klarifikasi ya, Pak Wahyu. Ya, nanti akan kami sampaikan Bang ya. Baik, terima kasih Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.